Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deborah Dahlan, NIM 19240030. Di sini saya membuat video dengan alasan bertujuan untuk menyelesaikan tugas KTUN topik 7. Yang pertama itu mengenai tafsir dan penafsirannya dari tafsir Al-Bisri. Untuk pengarang tafsir Al-Bisri itu Haji Bisri Mustafa. Orang-orang lebih mengenal itu dengan nama Mbah Bisri dari Rembang ya. Nah, Mbah Bisri ini tinggal di pondok Raudhatu At-Thalibin Ngeteh, Rembang Kota. Nah, Bisri Mustafa ini dilahirkan di Desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Nah, nama aslinya ini sebenarnya bukan Bisri ya, nama aslinya itu Masyhadi. Nah, kenapa beliau memilih Bisri ini? Karena setelah melakukan ibadah haji di kota suci di Mekah, ia langsung ganti nama dengan Bisri. Ia itu putra pertama dari 4 bersaudara pasangan Haji Zainal Mustafa dengan istri keduanya yang bernama Hajah Khadijah. Nah, di usianya yang ke-20 saat itu, Bisri itu dinikahkan oleh Kiai Khalil dengan seorang gadis yang berumur 10 tahun yang bernama Ma'rufah, yaitu anak atau putri dari Kiai Khalil. Nah, saat di Mekah itu beliau itu banyak sekali belajar tafsir atau belajar sekali banyak ilmu-ilmu yang diantaranya tuh dia tuh berguru kepada guru Indonesia yang ada di Mekah seperti Syekh Bakhir, terus ada siapa lagi, Syekh Umar Hamdan, terus ada Syekh Ali Maliki, ada Syahid Amin, Syekh Hasan Masa, terus ada Kiai Haji Abdullah Muhaimin. Nah, beliau tuh banyak sekali belajar ya, bukan belajar kitab tafsir saja, belajar ilmu fikih juga, belajar ilmu akidah juga di sana. Nah, setelah itu beliau kan disuruh mertuanya itu pulang untuk kembali lagi gitu ya, dan meneruskan perjuangan pondok di sana ya, oleh yang dipimpin oleh Kiai Khalil nih. Nah, setelah itu beliau tuh mempunyai murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini yang paling menonjol nih Kiai Haji Saifullah, terus ada Kiai Haji Muhammad Ansori, ada Kiai Haji Wildan Abdul Hamid, terus ada Kiai Haji Basrul Kofi dan lain sebagainya ya. Di situ ada masih banyak murid-muridnya. Nah, selepas dia pulang juga, dia itu bukan hanya mengajari santrinya saja, tapi beliau juga berceramah ke tempat-tempat kota atau desa. Nah, dari situ beliau itu terkenal gitu loh, karena penjelasannya yang menarik gitu loh. Terus Kiai Haji Bisri Mustafa ini mempunyai tulisan juga ya, mempunyai karya-karya juga, seperti ada fikih juga, ada tafsir, ada hadis, sejarah Nabi, balago, nahwu sorof, terus syair-syair gitu juga ada. Kalau misalkan dihitung-hitung tuh kalau nggak salah ada sekitar 54 judul ya, 54 judul. Nah, karya-karya tersebut tuh dicetak dalam buku-buku santri, kitab kuning, dan dicetak juga dalam percetakan Salim Nabhan Surabaya dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, karya-karya yang paling monumental itu tafsir Ibris ya. Habis itu ada Sulam Al-Afham, terus ada tafsir-tafsir seperti tafsir surat Yasin, terus ada Al-Iksir, Al-Azawad, Al-Mustafiyah, ada Al-Manzumat, Al-Baikuni dan yang lain sebagainya. Nah, lalu
bagaimana sih penafsiran yang telah ditafsirkan oleh Kiai Haji Basri Mustafa. Itu terlebih di dalam bukunya itu beliau menulis dengan Arab Pegon ya, Pegon Arab Pegon dengan berbahasa Jawa. Lalu tidak lepas itu beliau juga di Muqaddimah kalau tidak salah ya, seperti saya baca di artikel, di Muqaddimah juga itu terdapat bahasa Arab gundul ya, ayat Quran yang gundul di situ. Walaupun memang katanya ini di agak nyeleneh kalau soal halaman, tapi dalam isinya itu beliau benar-benar mengkolaborasi Jawa dan bahasa Indonesia ya di situ. Lalu lanjut kepada kajian tafsirnya ya, yang disampaikan oleh Gusmus dari anak dari Bisri Mustafa sendiri. Nah, Gusmus ini menjelaskan lagi mengenai tafsir Bisri Mustafa, yang di dalamnya ini beliau itu menjelaskan tafsir itu dengan campur juga, ada bahasa Jawa dan ada bahasa Indonesia. Dan keunikannya sendiri di sini Gusmus ini menjelaskannya dengan lagam bahasa Jawa ya, lagam Jawa. Terus pokoknya di situ Islam Jawanya itu begitu kental ya. Nah, lalu dalam kajian tafsirnya Gusmus ini memakai metode beberapa pakai metode itu. Yang pertama ini Gusmus ini seperti saya yang sudah lihat videonya, membacakan surat Al-Fatihahnya dulu sampai selesai dengan ciri khas nada Jawa atau lagam Jawa. Kedua itu Gusmus ini ngejelasin kandungan pokok surat Al-Fatihah gitu ya, dengan gaya bahasa Jawanya, dan masih juga ada percampuran Indonesia. Nah, contohnya itu saya kurang paham bahasa Jawa. Contohnya itu saya juga ngeliat teks untuk contohnya surat Al-Fatihah menika temurunipun wonten Makkah, nami sing terkenal mulai zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih Al-Fatihah. Seperti itu contohnya. Jadi memang benar-benar tercampur bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya. Lalu penjelasan Gusmus mengenai soal Al-Fatihah juga, beliau itu menjelaskan bahwasannya Al-Fatihah ini menjadi nama yang telah terkenal atau menjadi yang sudah masyhur di kalangan dunia atau di kalangan Nusantara ini. Tapi beliau juga menjelaskan gitu loh, Al-Fatihah ini ada nama-nama lain seperti Ummul Kitab, Sabul Masani, dan yang lain sebagainya. Nah, ketiga, Gusmus ini menjelaskan Al-Fatihah ini dengan makna pegon ya, seperti yang sendiri saya jelaskan, dengan makna pegon, kata per kata dan terjemahannya. Nah, jadi beliau itu menjelaskannya dengan pegon, terus gak langsung dibacakan alhamdulillah, tapi alhamdulillah pegonnya apa sih penjelasan dari bahasa Jawa dari pegonnya itu apa, seperti itu, karena dijelaskannya kata per kata. Nah, Gusmus juga tuh menguraikan makna sesuai dengan konteks gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya ini Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, istilah rahmat ini maknanya itu kasih sayang. Jawanya itu kalau nggak salah welas asih. Nah, apabila manusia meminta rahmat, itu berarti
meminta kasih sayang dari Allah gitu tuh, meminta welas asih dari Allah kayak gitu. Nah, pokoknya dalam penjelasan tafsirnya Gusmus ini tidak apa ya, tidak menjelaskan secara pemikiran yang dulu, karena menurut beliau itu keadaan dulu dan keadaan sekarang tuh berbeda ya. Jadi beliau menjelaskannya berkaitan dengan zamannya sekarang gitu, bagusnya seperti itu. Jadi apa ya, semua konteksnya, semua penjelasannya itu nyambung dengan keadaan sekarang gitu. Jadi dapat diterima oleh masyarakat, begitu penjelasan tafsirnya. Pokoknya di setiap penjelasannya itu Gusmus ini nggak lupa juga apa ya, memakai lagam Jawa ya, lagam Jawa yang selalu beliau pakai, terus kayak pegonnya juga nggak lupa, dan apa ya, dalam penguatan penjelasannya juga beliau itu mencampur adukan kegiatan sehari-hari dan juga apa, mencampurkan penjelasan yang cukup bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.